Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersyukur untuk hari yang luar biasa. Mari kita berdoa untuk menyiapkan diri kita mendengarkan renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi hari ini, cinta uang. Diambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Dalam sebuah pertemuan sinode yang dihadiri oleh puluhan gereja, sang pembicara menanyakan, "Apakah ada di sini yang menggunakan jasa auditor untuk keuangan gereja?" Sesaat ruangan menjadi hening disertai tengokan kanan kiri untuk saling melihat. Putra seorang aktivis gereja yang kebetulan duduk di barisan depan lantas menengok ke belakang. Ia berharap paling tidak ada beberapa jari teracung untuk menanggapi pertanyaan itu. Namun harapannya tak terpenuhi karena tak ada satu jari pun teracung ke atas. Alkitab menasihatkan agar umat Tuhan berhati-hati terhadap bahaya cinta uang. Tak jarang karena jeratan cinta uang untuk umat Tuhan menyimpang dari imannya dan menyiksa diri demi memburu uang. Selain godaan cinta uang, hal lain yang perlu diwaspadai adalah tiadanya transparansi dan tanggung jawab dalam penggunaan keuangan. Kondisi ini akan menguatkan godaan untuk terjadinya penyalahgunaan keuangan, penghamburan uang untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, money laundry, hingga korupsi. Dalam kelompok 12 yang Yesus miliki pun, seorang Yudas Iskariot terkena pikatan roh cinta uang. Diawali dari mencuri uang kas, akhirnya Yudas tega menjual Yesus. Sejatinya tak ada seorang pun kebal terhadap pikatan roh cinta uang. Mereka yang merasa dirinya kuat dan tak akan terjerat justru biasanya cepat jatuh dan terjerat.
jika Yudas Iskariot yang setiap hari bersama Yesus saja akhirnya gagal, kita pun dapat gagal jika tidak waspada terhadap jerat roh cinta uang. Berhati-hatilah. Saya teringat didikan Tuhan untuk saya lepas dari rasa khawatir meskipun saya tidak punya uang. Waktu saya merintis praktek sore saya sebagai dokter muda yang baru lulus, pastinya tidak tiap hari ada pasien. Lebih banyak hari yang kosong, sama sekali tidak ada pasien. Sedangkan gaji saya sebagai calon pegawai negeri sipil waktu itu sangat kecil. Pada suatu hari Minggu, beberapa hari sebelum tanggal gajian, saya memiliki uang tinggal 2 lembar. 1 lembar Rp50.000 dan 1 lembar Rp500. Saya mulai memikirkan bagaimana saya bisa menukarkan uang yang 50.000 menjadi pecahan lebih kecil untuk kolektor. Ternyata tidak ada satupun warung yang pagi itu mempunyai pecahan dari Rp50.000. Sampai saya datang di gereja. Waktu kolektor, saya merasa bingung. Apakah saya harus memasukkan uang yang Rp50.000 atau yang Rp500? Rasanya saya khawatir kalau saya memasukkan yang Rp50.000. Tetapi Tuhan Yesus mengingatkan kebaikan Tuhan yang memelihara hidup saya setiap hari. Akhirnya dengan dada yang berdebar-debar, saya memasukkan 1 lembar Rp50.000 saya ke kantong kolektor. Ternyata janji Tuhan, ya dan amin. Praktek sore saya tiba-tiba menjadi ramai, banyak dikunjungin pasien. Tuhan menggantikan uang kolektor saya berlipat ganda. Jerat cinta uang begitu kuat hingga hanya bisa dilepaskan oleh kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan bahwa kami semua harus berhati-hati untuk tidak terjerat dengan cinta uang. Kami mau taat kepada firman Tuhan. Kami mau bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, karena kami percaya Engkaulah yang memelihara hidup kami. Ampuni kami bila kami sering khawatir masalah keuangan. Saat ini kami berjanji untuk terus berserah kepada Tuhan. Segala rasa khawatir kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh cinta uang kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.